Oke guys, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya dan pencet jempolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita lagi prepare. Mau kemana kita, kawan? Gunung Butak. Ya, Gunung Butak di daerah Malang. Ini sudah pukul jam 12 lebih. Mau berangkat jam 5 subuh. Biasanya sebelum daki kan kita istirahat. Kalau kita mah prepare, istirahatnya nomor beberapa saat kemudian. Ya udah, ikutin keseruannya di Mas Obi Channel. Kita sudah nyampe di parkiran Gunung Butak. Ini mau ngurus waktu dari atribut untuk trekking. Ini udah pukul jam 11. Berangkat dari Surabaya itu pukul jam 6 sampai jam 11 di Malang. Sekitar 4 jaman lah. Cukup lama. Perjalanan ini sangatlah menyedihkan. Sebelum masuk di camp ngurusin mati, kita harus naik gojek dulu ke BC-nya. Ya, biayanya sekitar 15.000 per orang per berangkatan. Siap. Cukup ramai parkirannya. Yang nanjak mungkin 100 motor lah. Jadi mungkin aja. Kayak lagunya Ari Lasso. Stinky mungkin kan.
dan Panderman. Kabut biasa, cuaca hujan. Ditemani oleh Mas Fauzi, Mas Rodin, dan Mas Hadi dalam pendakian ini. Jangan lupa ikuti keseruannya hanya di Mas Obi Channel. Mas Rodin yang lainnya kaki. Ini treknya Gunung Panderman. Kalau ini treknya Gunung Butang. Ketika memulai pendakian, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Itu semua itu. Akses, monggo. Kemana kita? Buta, Mas Lugur. Perkenalkan, nama saya Mas Obi Channel dan ini Mas Adi. Adi panggil aja Jodong. Mas Rudi dan di belakang itu Mas ada panggil. Welcome to back my channel, Mas Obi Channel. Jam 11 lebih 5. Jam 11. Mungkin dari base camp sampai ke pos 1 ya sekitar setengah jam. Ini ada 2 jalan. Kalau ke kiri Gunung Panderman, kalau ke kanan Gunung Buta. Tuh, kita ambil yang kanan. Jalannya licin, semalam habis hujan kayaknya. Oh iya, guys, tadi aku dapat informasi dari Bapak ojek. Kalau di sini namanya ojek, kalau di kota namanya Gojek. Bedanya offline sama online. Nanti yang bawa sepeda metik tidak boleh naik, itu harus parkir di bawah. Yang pakai gigian boleh naik, parkir di base camp. Saya goreng juga jagung, muan glowing, sokona ambung. Paragol. Ini aku alasan kepreset di kerjaan biar dapat cuti lah, demi hobi, semua butuh pengorbanan. Sepang ini guys, treknya guys. Sampang kan lah daerah Madura. Sampang itu. Oh, Sampang. Itu kota Sampang. Kalau turun yang bawa Sampang. Iya, itu sampah. Sudah nyampe di pos 1. Sudah pukul jam 12 kurang 15, berarti 40 menitan dari base camp, jaraknya estimasi. Ini gorengan. Ini gimana? Atur sumpah. Sambal. Sambal. Asal usulnya cabai. Nah, buat yang mau ke sini, saya kasih tahu. Di sini di pos 1 ada sumber airnya. Jadi jangan bawa botol yang berisi, cukup bawa yang kosong aja, seperti hatimu. Iya. Lagi ngisi air itu diminum di atas. Nah, rehat isi perut
nyemil gorengan dan isi air. Kita lanjut perjalanan menuju ke pos 2 Markidal. Mari kita sebelah kiri jalur tanjakan PAP. Kalau ini yang landai, kita pilih yang landai saja karena nggak mau di PAP-in. Pelan-pelan naik, yang penting kelakon. Ini ada bekas longsor yang waktu itu Gunung Buta dan Pantai Roman ditutup ya gara-gara ini. Sekarang udah diperbaiki. Oh, cukup ekstrim jalan yang ada di pinggirnya. Sudah nyampe di pos 2. Estimasi perjalanan dari pos 1 sampai pos 2 yaitu sekitar 1 jam lebih 2 menit atau 62 menit. Ini lagi basahi tenggorokan. Ini ada suatu kata-kata quotes. Itu yang buang sampah sembarangan tak sumpahin jadi jomblo 6 tahun, nanggung 6 tahun, 1 dekade ae. Itu ada yang ngecamp, ini bisa tempat area camp bila cuacanya tidak mendukung. Ini sudah berjalan setengah jam dari pos 2 menuju ke pos 3. Kita melewati hutan lumut dan treknya ya seperti ini, bisa dilihat sendiri. Oh ya, tadi ada shock terapi dari alam yang tak terduga, yaitu ada gempa. Nah, durasinya sekitar 10 detik. Alhamdulillah akhirnya berhenti. Tadi sempat panik pendaki lain. Ya kami juga ya panik. Udah nyampe di pos 3. Ini bisa dibuat area camp juga, lahannya ya cukup lumayan. Ini juga pukul 15.17. Tadi mulai trek dari pos 2 14.10, berarti 3-4 menit ya. Terjadi cuaca air turun tak terduga. Kukira hujan kabut, ternyata hujan beneran. Nah ya udah, pasang fly pelayang sheet duduk, pelayang duduk. Ya. Ini flash sheet array, tolong ya, ini aku beli array nggak guna, tolong di endorse buat Dirinjani, Everest dan Kartes. Kita mau bikin angak, yaitu kopi apa yang gak enak ku pikirin kamu dengan orang lain ya. Mendirikan tenda. Hujan badai dan kita kena gempa tadi sekitar jam 2. Alhamdulillah kita diberi bantuan dari Gusti Allah. Oke guys, di sini kita akhirnya mendirikan tenda di pos 3 karena hujan.
Rencananya sih dari bawah mau mendirikan ke pos 4 di Sabana, tapi cuaca yang tidak mendukung, ya udah kita mendirikan di pos 3 saja. Karena yang memaksakan dan hal yang dipaksakan itu semuanya tidak baik, tidak boleh berlebihan. Ini udah naruh badan dan tidur, tinggal aku mesti di gunung itu susah tidur, padahal ya capek, tapi aku sebaliknya ya udah tak tidur dulu, tak paksa ini meskipun tidak baik. Udah tidur padahal masih jam setengah 7, mungkin lelah soalnya di perjalanan di gunung hujan cabut, hujan bener-bener hujan. Nah, yang penting udah ngopi sepat dan makan, saatnya tidur. Oke, jangan lupa tidur karena mimpimu lebih indah daripada kenyataan. Itu bangun, waktunya makan, udah pukul jam 3. Rencananya jalan ke pos 3 sampai puncak jam 4 trek mulainya. Mungkin estimasi pos 3 ke puncak ya 2,5 jam. Ini yang lain masih tidur. Aku sama Miss Rudy atau Ruda ya yang masak mie ya, yang sederhana. Nah, ini masih perjalanan menuju ke pos 4. Di pertengahan perjalanan kita disuguhin dengan pemandangan yang cukup lumayan bagus. Ini sudah berjalan 55 menit, kurang dikit lah ke pos 4 Sabana. Kiri ini adalah lantai camp, dirikan tenda. Treknya basket 3 ke 4 itu nanjak. Kabut. Ini posisi ada di pertengahan pos 3 sama pos 4. Oh, ini jam 5:15 disuguhkan oleh pegunungan yang berjajar dengan megahnya. Anginnya kencang, kencang situ. Nah, itu mataharinya guys. Jalur jurang, hati-hati. Itu di depan sudah nyampe ke Sabana alias pos 4. Udah nyampe guys di Sabana di Buta Gondrong dan Buta. Estimasi perjalanan dari pos 3 ke sini 1,5 jam. Treknya kayak apa? Ah, mantap. Nah, bikin candu guys. Dadah. Ini ada sumber air yang aku masuk kemarin tuh buat ngambil air buat minum. Kalau ini buat cuci muka, jangan cuci baju ya, bahaya.
perjalanan dilanjutkan dari Sabana sampai ke puncak. Mungkin ya setengah jam ini. Oke, mari kita dan sehabis cuci muka di sumber air yang di bawah itu, kita lanjut ya cuci mukanya ya, ambil botol diisi lalu cuci di sebelahnya biar tidak tercemari, kasihan yang pendaki lain. Oke, ini jalannya landai. Nah, landai. Oh, bonus. Mari kita budal. Sehabis dikasih bonus dengan trek landai, sekarang lihat dikasih trek nanjak, sungguh adil. Ini view Arjuna Welirang, treknya licin, nanjak sisan. Rambutnya sayang aja tembok putih alias kabut. Ini bendera Pak. Subhanallah. Ini view dari puncak Butak. Oke guys, tadi estimasi perjalanan puncak ke pos 3 melewati pos 4 juga 1,5 jam, lebih cepat turunnya daripada naiknya. Percaya? Ya udah. Nah, sini cobain sendiri di Gunung Butak. Di sini kami masih masak apa yuk? Masak Nggak panik lah, masa enggak. Masak telur dadar. Habis tidur makan, habis makan ya turun, habis turun ya pulang. Kita sampai di pos 2. Estimasi perjalanannya ya hanya 36 menit. Ini berhenti untuk ambil nafas dan ambil rokok dan ambil apa ya, ambil korek. Halo guys, tadi waktu yang dibutuhkan dari pos 2 ke 1 yaitu 30 menit. Arkidal, mari kita budal. Alhamdulillah akhirnya udah nyampe di base camp pendakian Gunung Butak dan Gunung Panderman. View-nya Welirang Arjuna dan itu. Jarak yang ditempuh itu ya lumayan landai, treknya cukup panjang, estimasinya ya 45 menit. Ini jalanan mau ke tempat Madura, scam dan mau pulang ke Surabaya. Setengah 3 mungkin sampai di Surabaya yang mungkin jam 7 nggak macet. Udah sampai di tempat parkiran, naik gojek waktunya cuma 6 menit doang. Ini suasana di parkiran